ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa muqatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'im wa jami talamitana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah asaniyatu yang ke asaniyatu asaro yang ke-12. Yang ke-11 kemarin tentang hadis yang terkenal itu ya, iktanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla romaka dan seterusnya. Pergunakanlah 5 masa itu sebelum datang 5 masa yang sesudahnya. Pertama kemarin ketika muda, jangan sampai datang masa tua, harus sudah beribadah, giat dan segala macam. Jangan ke perkara akhirat ya, perkara dunia wae. Kalau kita sudah tua itu sudah ketinggalan. Yang kedua kemarin ketika masa sehat sebelum datang masa sakit, digunakan yang sebaik-baiknya, sholat ya yang temenanan, ngaji yang sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Yang ketiga kemarin ketika masa kaya sebelum datang masa miskin. Yang keempat ketika masih hidup sebelum masa mati. Kita dikasih modal badan sama Allah ya. Nah, badan ini digunakan sebaik-baiknya. Nah, kalau badan ini sudah waktunya ditinggalkan roh, maka sudah selesai perjuangan. Yang terakhir kemarin ketika sempat sebelum datang masa tidak sempat. Sekarang makalah yang ke-12. An Yahya bin Mu'adin, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, semoga memberikan rahmathu kepada Yahya bin Mu'ad. Siapa Allah? Nah, rupanya perkataannya Yahya atau Yahya itu ngomong, mana adapun barang siapa itu kasuro, berbanyak-banyak, apa subauhu, barang siapa kok banyak, apa subauhu, kenyangnya, kasuro maka banyak apalah mu dagingnya orang tersebut. Orang kok tidak berhenti ya, pokoknya kenyang terus ya kan. Ini menurut Yahya loh ya. Kaget, kata Pak Muin bukan begitu. Ini menurut Yahya bin Mu'ad. Orang kok perutnya kenyang terus maka akan mengakibatkan menurut beliau itu banyak dagingnya. Kalau banyak dagingnya ya berat. Kalau sapi ya, kambing iya ya kan. Semakin gemuk semakin orang seneng. Tapi kalau manusia kurang baik. Mohon maaf loh Pak Sekdes, ini tulisannya begitu loh ya. Pak Lupi. Ini tanya itu yang tulisannya nanti begitu, kaget marah pula dengan saya. Wah, aku nyindir aku ini Pak Guru. Ini tulisannya begitu. Ada kitabnya ya. Jadi kata-kata orang ya kan. Agak-agak apa? Bang Edi tidak ada ya. Kata orang-orang tuh gini, dianggap ngawur-ngawurnya Pak Muin katanya, dianggap ngawur ya. Itu dasarnya atau dalilnya ada. Beda kalau kalian katanya, ada orang ngomong gitu masa kemarin. Beda kalau kalian ya kan, sengotot-ngotot kalian tuh ngawur. Nah, entah macam mana enggak tahulah saya kan. Mana adapun barang siapa itu kasuro, banyak apa akluhu makannya, bisa babi hadid, bisa babi khuddatid dakari, dengan sebab apa itu namanya, batas-batas zakar, khuddatid dikri ya, dikir ya, bukan dakari loh ya. Kalau dakari maknanya beda ya. Kalau dakari itu punyanya Mas Gedon. Kalau dikri, dikir, ingat kepada Allah. Barang siapa yang makannya tuh dengan sebab masih batas-batas ingat kepada Allah, falayaduru, maka tidak membahayakan. Artinya gini loh ya. Artinya makan itu dibolehkan. Itu.
Makan itu dibolehkan. Bahkan kalau makanan banyak tuh banyaklah makannya gitu. Jangan tidak dimakan, nanti sia-sia jadi mubadir. Nah itu. Jadi kalau kenyang dengan banyak makan beda lah ya. Nah, ya. Banyak kenyangnya dengan banyak makannya beda. Makan bisa jadi cuma sedikit tidak menjadikan kenyang. Kan gitu. Makanya kata Nabi, cara makan yang bikin sehat itu sebelum kenyang berhenti. Nah perkara nanti lapar makan lagi ya terserah. Cuman ketika makan lagi sebelum kenyang berhenti. Nah maksudnya kasih rasul sabauhu itu makannya sampai kenyang terus. Belum lapar makan lagi kenyang sampai kenyang lagi gitu. Maksudnya begitu. Maka bikin lemak bahasanya. Kalau di sini bikin daging ya. Kalau itu bikin lemak. Beda dengan orang dikit-dikit makan yang menjadikan dia masih kuat untuk berzikir. Kalau tidak makan ya lemes ya. Bahkan ya salah satu tujuan ya kan, tujuan orang itu kok katanya ya korupsi, ya ngakali kawannya, ya nipu, ya nyuri, semacam-macam lah ya kan. Itu salah satu tujuannya ya makan itu kok ya. Tujuannya cuma makan. Cuman kata para ulama, lewong demi nasi sepiring dua piring kok direwangi seperti itu ya kan. Padahal disadari itu ya tidak guna di kita kadang. Jadi intinya kalau kok banyak makan belum tentu menjadikan kita itu lupa kepada Allah. Tapi kalau perutnya kenyang terus, nah itu jadi besar besar, akhirnya jadi penyakit. Nah kalau kok banyak makan itu kata para ulama falayaduru maka tidak bahaya. Nah, maksudnya banyak makan tuh tata caranya sebelum kenyang berhenti maksudnya itu. Jangan banyak makan sudah kenyang ya masih makan terus. Nah itu yang atas tadi. Akhirnya kebanyakan kenyang tadi. Falayaduru maka hukumnya tidak bahaya. Kenapa kok begitu li'anna ba'dul auliyai? Karena sebagian para wali-wali Allah itu thariqatuhum adapun thariqahnya para wali itu kasratul akli karena banyaknya makan. Maksudnya banyaknya makan tuh enggak kok sampai kenyang tadi. Ada makanan maksudnya dimakan gitu loh. Yang di depan itu dimakan. Cuman kalau kira-kira sebelum kenyang itu berhenti. Itu kata Nabi begitu caranya. Jangan kok sudah kenyang ya masih tambah lagi. Nah, itu yang tadi yang ibaratnya kebanyakan kenyang terus tadi, maka menjadikan banyak daging. Nah, menjadikan lemak ya kan. Nah, itulah kalau kata orang-orang apa namanya? Kesehatan itu menjadikan penyakit. Nah, itu. Nah, terus lauk paling utama makan itu adalah ju. Al-aklu idamuhu al-ju. Makan itu lauknya adalah lapar. Kalau sudah lapar ya kan. Aku rasa garam wae lho dimakannya. Nah, beda kalau kenyang, milih-milih lauk kok ini terus. Nah, kan itu. Merutuk-merutuk pula ya kan. Nyala-nyalain bini. Itu akhirnya kena marah bini ganti ya kan. Aku lah lita, nah, kan itu. Gua ya, ini ndak doyan. Nantinya termasuklah ada makanan yang dimakan itu termasuk torekohnya para wali boleh. Batasannya itu sebelum kenyang berhenti. Nanti kalau lapar lagi makan lagi. Lisuruihi karena lisurati in hadomil to'ami karena cepatnya rusaknya makanan. Biharoroti asari karena panasnya bekas. Biharoroti karena panas. Asri dikri yang nanti melahirkan atau membekaskan zikir. Ya artinya gini, biasanya kan kalau ndak lupa ya Pak Janis, ica-icanya nak makan kan doa dulu. Setiap nak masuk bismillah kan gitu. Yang kedua lupa, kadang yang pertama ya lupa. Nah, kan jadi ingat kepada Allah ya itu. Itu begitu maksudnya caranya. Setiap memasukkan bismillah, dikunyah sambil ngunyah satu cekrek itu Allah gitu.
Kalau kita kan tidak begitu. Wah, lupa terus. Nah, itu maksudnya begitu salah satunya caranya ya. Nah, makanya banyak makan itu termasuk torekonya para aulia atau para wali, apalagi orang NU ya kan. Ada orang mati makan-makan ya kan. Dikit-dikit kenduri makan. Oh ngaji loh nih makan-makan. Itu kalau orang NU. Nah, ini kalau ngaji-ngaji di tempat lain mana boleh? Bikin tidak fokus, wong nian-nian yang tidak fokus ya kan. Apalagi sambil makan. Nah, itu kata orang begitu. Tapi kalau di ngaji kita bebas ya. Nak makan, nak idak situlah. Oh gelem hadir ngaji sudah jadilah kok. Zaman akhir itu begitu ya. Tidak usah repot-repot. Wis pokoknya meninggalkan maksiat itu sudah baik, intinya begitu. Yang tidak boleh dalam Islam itu maksiat. Kalau makan ini tadi contohnya ya boleh ya kan itu. Apapun boleh asal jangan maksiat. Tidur ya boleh tadi, istri banyak ya boleh tadi, makan banyak ya boleh tadi. Enak kalau Islam tuh ya kan. Yang penting melahirkan dzikir. Fa'inahu maka sesungguhnya makanan itu kan nari seperti api. Bikhilafi sholati berbeda dengan baca sholawat atau sholat ala Nabi kepada baginda Nabi. Fa'ina asaruha maka adapun bekasnya atau akibat dari membaca sholawat kepada Nabi itu baridun dingin. Kalau lagi pemarah-pemarah itu ya kan, itu usahakan banyak-banyak baca sholawat. Maksud menurut Yahya itu begitu. Makanya itu dulu ya, saya masih ingat itu waktu kami itu pas hafalan namanya Alfiyah Ibnu Malik itu 1002 bait itu sama guru-guru kita tuh dikasih apa namanya amalan yaitu bacaan sholawat. Salah satunya ya termasuk Dalail Khairat atau sholawat yang lain itu untuk mendinginkan pikiran begitu ya. Hafalan nahwu sorob itu bikin otak pening iya panas. Nah, berasap kata Pak Sekda. Nah coba itu tadi semakin seperti kemarin ya kan. Dari fa'ala nanti jadi fa'ala yafulu fa'lan wa fa'lan fa fa'ilun. Itu baru rumusnya, belum ke bawahnya yang ngikutin. Nah, belum nanti ya lugawinya fa'ala fa'lu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'alna fa'altu fa'alna. Jadi 12 lagi. Dan setiap kata begitu. Nah, itu begitu ya. Apa udah pening? Nah itu seperti itu. Waman dan barang siapa itu kasuro banyak. Ini mohon maaf tadi yang gemuk-gemuk jangan marah ya. Waman adapun barang siapa itu kasuro banyak apalah dagingnya. Yo kasurat maka akan banyak apa sahwatnya orang tersebut. Menurut kitab ini loh Pak Sekdes ya. Bukan menurut saya loh ya. Ini saya cuma menceritakan kata-kata Yahya bin Mu'ad. Entah ya tidak tahu saya kurus. Faladi maka perkara yudfi'u yang bisa memadamkan as-sahwata kepada sahwat itu adapun yang memadamkan sahwat itu al-ju'u lapar. Kalau sahwatnya mentok ya kan itu tegang terus apapun itu entah pikirannya Mas Gedon. Lainnya yo. Walal mu'alif rahimahullah. Itu caranya bagaimana kalau tegang terus? Poso. Buat diri kita lapar. Nah, untuk mengalihkan perhatian daripada tegang tadi ya, itu buatlah lapar. Biar tidak ngamuk terus sama bininya ya kan. Walal mu'alif rahimahullah. Oh bininya lagi repot ngurusi anaknya ngamuk. Ngapa sih Mas kamu ngamuk terus? Itu yang di bawah ngamuk terus juga katanya. Nah, sudah. Makanya buat puasa ya. Biar nggak ngamuan, kasihan bininya. Apa ada bininya ngamuk ya kan? Ngurusin anaknya sudah nyusonin, kaget dirusui bapaknya pula ya kan? Nanti anaknya rewel lah, nangis lah, bapaknya ya nangis pula, anaknya ya ibaratnya pipis, berak, ngopenin ya kan? Nah, lagi baru nak tidur, anaknya sudah berhenti tadi, bapaknya repot pula, ganti gugai. Dek, nah, marah dia. Nah itu begitu. Makanya untuk menghilangkan itu, yaitu istilahnya itu berlapar-lapar.
Nah ya. Wa man adapun barang siapa itu kasurat, banyak apa syahwatnya, ya kasurat maka akan banyak apa dunubu dosanya. Orang kalau sudah syahwatnya banyak, ya akhirnya itu tadi bininya ndak mau, akhirnya bini kanti dibahasnya. Qaulal mu'allif. Kan akhirnya banyak syahwatnya, ya banyak dosanya. Sedadanya belum mau ya dirayu-rayu terus di SMS lah, dimingin-mingin inilah, itulah. Nah, pokoknya aman lah dek kalau dengan aku. Nah, daripada dengan lakimu. Nah, kan begitu rata-rata nanti. Kalau ketahuan istrinya, ngapa sih mas kau tuh nelponin terus untuk hiburan gitu. Apa adanya bininya ngamuk. Waya adapun banyaknya apa namanya dosa itu allati yaitu perkara tujibu yang menghalangi apa dosa tadi anilai ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman dan barang siapa itu kasurat banyak apa dunubu dosanya, kalau orang kok banyak dosanya ya kosa, maka akan keras, akan membatu apa kolbuhu hatinya orang tersebut. Jadi urutannya begitu ya. Orang kok kenyang terus maka akan menjadi banyak dagingnya. Kalau dagingnya banyak maka akan banyak syahwatnya. Syahwat macam-macam. Bukan syahwat perempuan baik. Nanti kadang gara-gara syahwat perempuan enggak apa ya ngamuknya kepada orang lain, termasuk Mas Adat barang yang kadang kena. Lah barang siapa kok banyak syahwatnya ya banyak dosanya. Lah barang siapa kok sudah banyak dosanya, maka akan menjadikan hatinya menjadi keras. Tanda-tanda hati yang keras bagaimana? Falam yukbal, maka tidak akan bisa menerima al-mawa itu kepada nasihat-nasihat yang baik. Perkara yang baik sulit untuk dia bisa menerima. Yang nanti terlahir dari diri kita, kalau kita banyak dosanya ya, itu ya akan cuman ngeyel gitu. Ngeyel, buantan, itu begitu. Angel suruh nurut atau disenasehat itu payah. Aku lah kecil lah begitu kan gitu. Lawaman dan adapun barang siapa itu kosa keras apa kolbu hatinya, ya goroko maka akan tenggelam siapa orang tersebut dikasih roi dengan dibaca kasroh roknya goriko ya akan tenggelam fi afatid dunya di dalam bahayanya dunia wasinatia dan juga hiasan dunia. Sudah pokoknya ya itu. Pokoknya perut dan bawah perut. Nah, itu jadinya begitu, rusak jadi. Wal maqalatu dan adapun maqalah asaniyatu yang ketiga. Jadi rumusnya begitu ya. Kita makan itu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Silahkan makan, bebas. Tapi kata Nabi kalau bisa sebelum kenyang berhenti. Bukan apanya ya, yang dilarangin menurut Yahya tadi apanya? Apa namanya? Kenyangnya ya, bukan makannya. Nah, kalau orang sudah kenyang terus maka dagingnya banyak. Kalau dagingnya banyak maka akan banyak syahwatnya. Kalau kok syahwatnya sudah banyak maka akan banyak dosanya. Kalau dosanya banyak hatinya menjadi keras. Orang kok hatinya sudah keras maka dia akan tenggelam, akan mengikuti dalam permainan kerusak-rusaknya dunia dan hiasannya. Wal maqalatu dan adapun maqalah asaniyatu asalisatu yang ketiga, asalisata asarota yang ke-13 an Sufyan as-Sauri dari Sufyan as-Sauri rahimahumullah rahimah semoga memberikan rahmatku kepada Sufyan as-Sauri siapa Allah Ta'ala anahu sesungguhnya Sufyan as-Sauri itu qala sudah berkata ihtaro memilih siapa al-fuqara orang-orang yang fakir. Rupanya alladzina orang-orang rodu yang pada rela puas bil fakri dengan kefakirannya khamsan kepada 5 perkara minas sifati dari sifat-sifat al-mahmudati yang terpuji. Wahtara dan memilih siapa al-agniya orang-orang kaya. Maksudnya orang kaya yang dimaksud di sini rupanya alladzina orang-orang ahabu yang pada mencintai siapa orang-orang tadi
atau alladzina tadi al amwala kepada harta benda, khamsan kepada 5 perkara juga. Jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri, kalau orang fakir itu berarti dia memilih 5 perkara. Lah orang kaya ya juga milih 5 perkara. Tapi kalau orang-orang yang fakir milih 5 perkara yang terpuji, sifat yang terpuji. Tapi kalau orang-orang kaya dia milih 5 perkara minas sifati, dari sifat al-madmumati yang tercela. Mudah-mudahan kita yang tidak termasuk seperti itu ya. Wahtaro, dan memilih siapa al-fuqara, orang-orang fakir. Memilih rohatan nafsi, kepada istirahatnya nafsu. Wahwa adapun rohatun nafsi itu ismun, suatu nama li jumlatil insani, untuk rupa-rupanya para manusia. Wa faraghatil qalbi, dan juga lapangnya hati atau istirahatnya hati. Minasikli, dari rasa berat. Ya artinya apa? Nah, coba. Orang kalau yang punya cuma rumah, motor tidak punya, kan tidak mikir motor. Nah, artinya apa? Asal dia nggak tomak loh ya, asal terima loh. Ya, kalau rakus ya, oh, motor tidak punya ini malah merutuk, malah dosa besar. Ya. Kan nggak mikir aneh-aneh. Coba yang tidak punya mobil, kan tidak mikir beli ban mobil, ganti oli, ganti minyak, kan tidak mikir begitu. Nah, kalau yang tidak punya kebun, kan enak nganggur total. Tidak mikir kebun, tidak mikir kebun semak, ya kan, tidak mikir mupuk, ya kan. Maksudnya begitu. Tapi yang ikhlas tadi maksudnya. Enggak kok, tidak punya itu tapi merutak. Apalah aku ini, kecil hati pula ya kan. Kebun tidak punya, apa tidak punya semuanya akhirnya. Jangan kasihan Pak Giwo kalau bini tidak punya. Minasikli, dari rasa berat. Karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yakulu, bersabda siapa baginda Nabi. Nah, ini Nabi berdoa, Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya saya itu as'alu, meminta siapa saya kepadamu, aku meminta kepadamu ya Allah al-aisa, kepada hidup, ar-rafi'ah, yang luhur, yang tinggi, wal bala, dan juga rasa apa tuh namanya? Apa di mana apa di situ Pak? Wal farigo, dan juga kelapangan hati. Wal ubudiyata, dan juga ibadah. Wal ubudiyata Rabbi, dan juga ibadah kepada Tuhannya. Wa khifatul hisabi, dan juga ringannya hisab. Yaumal mahsyari, besok di hari mahsyar. Wa darajata, dan derajat al-uya, yang tinggi, fil jannati, besok di surga. Jadi keistimewaannya orang yang tidak punya itu jangan kecil hati. Wala ta'asu ala ma fatakum, kalau dalam Qur'annya ya. Kita jangan berputus asa atau kecil hati atas apapun itu yang mungkin Allah tidak berikan kepada kita. Wala ta'asu ala ma fatakum. Itu artinya orang-orang yang mungkin sesuatu tidak ada di dia, orang-orang yang mungkin dimaksud di sini fakir, itu dirinya akan banyak longgar waktunya. Yang kedua, hatinya ya longgar, nggak sempit. Ya kan? Semakin banyak kebun kan semakin mikir, kebun yang sini, yang situ, walaupun diurus orang, tetap dalam hatinya mikir. Terus kalau tidak punya apa-apa kan longgar untuk beribadah kepada Allah. Nomor 3. Nomor 4, wong yang tidak punya apa-apa kan hisabnya besok dihitung apa namanya, hartanya kan sedikit. Nah, terus ya nanti derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok di akhirat. Yang terima tapi lo Pak Janis, kalau yang perutuk ya malah dihukum. Rato-rato kita tuh tidak bisa terima kalau keadaannya lagi kekurangan. Lah nanti kalau pas kelebihan lupa kepada Allah Ta'ala. Harta itu banyak nanti dihisab, ya kan? Kalau dari hasil halal nanti dihisab, kalau dari hasil haram nanti diazab atau disiksa.
Ya, jadi jangan kecil hati umpama kita ndak punya, orang yang begitu ndak punya itu sama dengan besok di akhirat begini loh hisab itu ya. Kalian masuk ke Alfamart kalau bahasa sekarang atau Indomaret. Kalau yang dibeli cuma satu barang kan tit sudah selesai keluar. Kalau yang dibeli atau yang diambil tuh banyak barang kan tit masih tit 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 ya kan lama hisabnya. Nah, ada gambaran dalam akalnya begitu. Jadi Mas Gendon kalau rumah ya belum punya, tenang baik, besok udah dihisap. Rumahnya untuk apa Mas Gendon? Udah dihisap gitu. Beda dengan Pak Janis. Ini kamu bangun rumah dari mana? Dari sini ya Allah dulu ini. Terus ini batu batanya dari mana? Nah, kan banyak. Coba kalau Mas Gendon, rumah dari mana? Belum punya ya Allah. Istri Pak Giwo punya ya, gue berdado ya Allah, kan aman lewat wae. Nah, coba kalau ada belum anak pula ya kan. Nah itu seperti itu. Sudah bisa dipahami itu maksudnya longgar itu. Nah itu begitu. Dan maksudnya apa itu namanya besok hisapnya ringan tuh begitu. Nah apa yang dibeli kalau kita di supermarket kan antrinya cepat. Yang dibeli cuma satu kok, permen sikok tit ya sudah keluar. Lalu macam-macam ya, terasi tit ya kan, gosok gigi tit, pasta gigi tit ya kan, terus apa lagi, beras tit, terus apa lagi tit, tit terus kan lama. Qala al-mu'allif rahimahullah. Belum mati lampu pula ya kan. Itu istilahnya yang untuk orang miskin. Jadi longgar dirinya, hatinya ya longgar, kalau tidak ada yang dipikirkan, ibadahnya menjadi banyak sempat karena tidak tersibukkan oleh dunia, nanti hisabnya ringan, besok di akhirat diberi derajat yang mulia. Tapi hati-hati, kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Ya itu tadi untuk yang terima. Kalau tidak terima bahaya. Lebih-lebih orang yang kaya sengsaranya gitu. Dunia dan akhirat. Kalau tidak terima loh Pak Rozak ya, maka kita harus yang ikhlas. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Yang tidak ada pada kita itu ya terbaik untuk kita. Itu seperti itu. Rencana Allah Subhanahu wa taala itu paling indah, paling baik, paling nikmat. Itu seperti itu. Andaikan kok nggak ada di kita, ya itulah mungkin yang terbaik. Asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul laku. Bisa jadi sesuatu kita yang tidak seneng, umpama duit kok ya tidak ada, we. Kan tidak seneng gitu. Huwa khairul lakum itu mungkin ya baik untuk kita. Atau bini kok ngamuan, we. Oh, karena mau itu berarti kita dikasih pahala oleh Allah tanpa modal. Nah, coba kalau pas cocok bini itu, nak ngajak beli sate lah, beli bakso lah, martabak lah, beli emas lah, ya kan itu. Kalau pas cocok, kan tidak cocok kan tidak, ngamuk paling kan, ya paling modalnya cuma sabar, nah, murah. Walal mu'alif rahimah itu begitu. Nah, malah repot kalau pas selok, ya kan, itu tadi modal. Nah, kalau wah taro, wadune kamu tidak punya duit, kan gitu tidak memang begitu ya. Wah taro dan memilih siapa niat orang-orang kaya, taban nafsi kepada susahnya diri. Kenapa kok begitu li'anahu? Karena orang-orang kaya itu kulu waktin, tiap-tiap waktunya itu fi khidmatil amwali, di dalam meladeni atau apa namanya, khidmah itu apa ya, meladeni itu apa bahasanya? Melayani. Nah, melayani hartanya. Yang orang beli pulsa lah, ya kan, beli ini, beli itu. Orang yang nanti nak kok sawit dia nak nimbang lah ini itu, ya kan repot. Maksudnya begitu. Cuman kalau kita bisa ya repot lah, tapi jangan meninggalkan ibadah gitu. Saya pengen pilih kalian tuh yang kaya-kaya, jangan pilih yang miskin, ya bahaya ya. Yaitu yang pertama, efek dari kalau ke orang kaya, wasuklil qobi, dan juga tersibukannya hati fit tafkiril amwali, di dalam memikirkan harta. Jangan-jangan yang di sana dikorupsi ya,
Jangan-jangan yang di sana dicuri orang ya. Jangan-jangan yang di sana belum ini ya. Wah, yang di sana belum dipupuk, belum diterbas ya lah. Yang sana wayahnya gini gitu. Nah, pokoknya ya seperti itu. Itu namanya syughulul qalbi, tersibukannya hati di dalam memikirkan harta. Pemenang yang bininya dua, tambah pening lagi. Tidur di emper tak apa ya kan. Wa ubudiyati dunia, dan terkadang dia itu ya ibadahnya kepada dunia. Orang sibuk di sana, sibuk di sana, sibuk di sana, gitu. Faman, maka adapun barang siapa itu ahabba, mencintai syai'an kepada sesuatu, fahuwa, maka adapun orang tersebut itu abduhu, budaknya sesuatu tersebut. Mas kendon wae lah ya, cinta istrinya, wes direwangi ngarit, direwangi panas-panasan, ya kan, direwangi hutang barang kadang, ya kan, sama main drink apa pun. Sama Columbus lah, sama seperti itu, demi cinta istri. Padahal kadang istrinya ya hitam, walek, cerewet pula ya kan. Tapi karena cinta tadi, entah macam mana dia jadi hambanya, jadi budaknya. Tetap dituruti. Ora dituruti piye le golek angel le, Bah. Kan gitu. Wong ono kancane kita nyatane ora ndak dapat lho kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Wasidatul hisabi, dan besok hisabnya berat. Bisa babil amwali, dengan sebab harta. Wa min nawaqisil hisabi, dan juga di berat-beratkannya hisabnya. Nah, itu ada waman, adapun barang siapa itu nuwaqisu, di nuwaqisul hisabi, diberatkan hisabnya, udiba, maka akan disiksa. Waman, adapun barang siapa itu akhabba, mencintai syai'an kepada sesuatu, udziba, maka akan disiksa, apa? Menjadi tersiksa siapa orang tersebut, bihi, sebab sesuatu tersebut. Mas Gendon kok cinta istrinya, ya jadi tersiksa ya. Demi istrinya, nak punya kambing, nak punya rumah, nak punya itu, ya direwangi semua macam-macam. Tersiksa dia. Dohir dan batinnya. Itu kalau mencintai sesuatu pasti menyiksa kita. Wa darajata, dan juga derajat asufla, yang rendah. Wa ya, adapun derajat rendah itu adunya, dunia. Li'anaha, karena dunia itu binisbati, dengan dinisbatkan lidarajatil akhirat, kepada derajat akhirat, itulah syai'in, tidak ada bandingannya sesuatu pun. Artinya tuh enggak berbanding sedikit pun antara dunia dan akhirat. Yes, intinya ya. Nah, kita jadi orang apapun ya, umpama jadi kebetulan lagi pas-pasan, lagi orang yang tidak ada, ya kita harus bersabar. Kalau kok ada yang diberikan Allah berlebih, ya kita bersyukur, digunakan apa yang kita punya itu sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul, yang insya Allah nanti tidak begitu berat hisabnya. Itu seperti itu. Wal maqalatu rabi'atu asarota, dan maqalah yang ke-24. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.